Kabar. Saat ini saya akan membahas tentang Proton Gen 2. Kebetulan mobil ini pabrikan tahun 2010, tapi saya beli tahun 2011. Seperti apa penampakannya, saya akan bahas eksterior dulu. Eksteriornya adalah seperti ini. Ini termasuk kategori yang facelift ya. Jadi lampunya sudah smoke lamp seperti ini, jadi dalamnya hitam, keren. Ada fog lamp juga. Fog lampnya ini unik ya, jadi dia menyinari luas, bukan menyinari jalan. Itu Proton. Ini emblem Proton asli, kisi-kisi juga asli. Di sini ada chrome ya. Kemudian untuk ground clearance oke loh dia, termasuk tinggi. Ini ada buat untuk derek. Kemudian untuk sisi wiper 2 ya, biasa. Kemudian untuk bannya ini saya ada penggantian, jadi bukan aslinya, tapi ini ring 15. Maksud saya velgnya, ini velgnya bukan yang asli, saya ganti yang model racing ya. Sebenarnya mobil ini cocok untuk dimodif juga, tapi ini yang semuanya standar kecuali velg ini saya ganti karena dia lebih enteng. Ini bagus. Kemudian dia ada lampu sen, dia masih di sisi bodi, bukan di spion. Menurut saya bagus ya, lampu sen bukan di spion, jadi ini aman. Ini kan rentan terkena motor ya, tapi aman. Dan ini kuat loh ini ya, saya pernah beberapa kali seperti begini, aman. Didesain memang untuk kena motor ini, tapi fine aja nih. Dan dia tidak otomatis, manual seperti ini, tapi yang dalam kacanya nih udah otomatis. Kemudian handle pintu sudah sistem seperti ini. Kaca film ini 60% ya, cuma kalau depan 20%. Ini masih bagus, cuman kayaknya sih udah harus agak diganti ya, udah agak buram, tapi masih bagus. Terus warna itu orange. Kenapa saya dulu pilih orange? Oh ya, ini selera ya, karena masalah ya, mungkin menurut saya ngejreng itu keren, tapi yang kedua, yang paling penting, faktor kedua, yaitu masalah safety. Ini kan warnanya orange, jadi pasti kelihatan ya, pasti kelihatan, gampang dilihat orang. Jadi kamuflasenya rendah, jadi malam atau siang tetap kelihatan gitu. Kalau mobil hitam kan kalau malam kamuflase sama malamnya, kalau mobil putih sama siang kamuflase sama warna siang ya, cerah. Jadi orange pasti kelihatan. Kemudian bodi masih mulus, tidak ada bekas tabrak. Ini mobil saya bawa hati-hati sekali, ini mobil kesayangan ya, jadi mobil kesayangan. Kemudian nih untuk belakang seperti ini, keren ya. Ini ada spoiler. Ini bukan saya pasang ya, ini standar spoiler. Ini style aja fungsinya sih. Emblem asli, lampu orisinil, dan ini ada logo Gen 2. Sensor parkir 2 titik cukup. Kemudian muffler alias knalpot, memang begini knalpotnya. Ini bawaan juga karena mobil ini sporty banget ya. Sudah karet untuk biar nggak terlalu kena tembok. Lalu bagaimana untuk interior? Ayo kita masuk aja. Nah, saya masuk di ruang kemudi. Jadi ini tampilan dalamnya. Saya tutup pintu dulu. Saya akan starter masih kunci biasa ya. Dan ini ada lubang remote-nya nih untuk buka remote pintu, ini untuk buka bagasi. Nah, jadi dua fungsi. Saya starter biasa starternya.
Nah, indikator menyala seperti ini. Kemudian nanti, ini berarti udah siap. Oke, saya nyalakan AC dulu. Jadi untuk kilometer sudah 81.000. Ini indikator bensin. Ini indikator untuk radiator, suhu mesin. Nah, kalau dilihat ini jam ya, yang tengah. Ini ada fungsi lengkap, ini ada kilometer. Saya tekan sini tombol, ada ini sisa jarak tempuh yang bisa ditempuh dengan bensin tersedia. Ini rata-rata 100 km untuk 7 liter ya, jadi kurang lebih 1:12 ya, kurang lebih. Irit lah ini, termasuk wajar lah, bukan irit, wajar. Ini habisnya waktu yang dihabiskan untuk kalau seandainya bensin sampai habis. Kemudian ini jarak sisa tempuh tadi, kemudian nih jam. Dia lengkap juga, ada odometer. Ini saya injek gas. Nah, yang kiri ini RPM, ini kilometer. Ya, untuk kecepatan kilometernya ya, speedometernya. Kemudian yang kiri ini sen ini kanan nih, kiri ya, maaf, yang sen ini kiri. Nah, kemudian ada lampu juga, lampu ini untuk lampu senja, lampu utama. Nah, sedangkan yang kanan nih wiper. Kalau saya tekan nyala ya. Nah, ini wiper ya, ada intermittent juga. Kemudian untuk lampu kiri tadi, dan untuk fog lamp di sini, dia di tengah kalau Proton. Nah, untuk Proton di tengah, fog lamp. Kemudian setir ya seperti ini, sporty ya setirnya. Dan ini uniknya Proton adalah dia ada tombol-tombol ya. Jadi untuk audio, kalau saya nyalakan audio seperti ini bawaan asli Proton. Ada tulisan Protonnya. Nah, ya, saya bisa ini atur volume atau radio di sini semua. Ini masih berfungsi. Ini ada airbag, tapi single airbag dia. Di sebelah kiri tidak ada, sebelah penumpang tidak ada. Seperti ini ya. Feelingnya ya ini cenderung agak berat ya, karena dia sporty. Tapi kalau udah jalan ringan, enteng. Nah, kemudian untuk audio, ini single DIN integrated ya, ini bawaan dari Protonnya. Kemudian AC-nya ini banyak giginya ya, jadi dia nggak ada 1 2 3 4 AC-nya. Nah, AC-nya tuh banyak gigi. Nah, ini jadi kita nggak bisa tahu 1 2 3 4 ya, dikira-kira aja nih. Ini untuk matikan suhu, ini nyalakan suhu. Kemudian ini untuk apakah mau internal aja sumber anginnya, atau bisa dari ambil dari luar, tekan di sini. Ini untuk suhunya. Ini dingin ya AC-nya. Nah, ini untuk arah semburan, bisa kaki aja, kaca depan juga bisa. Nah, oke, saya normal. Ini AC-nya dingin. Sejauh ini AC nggak pernah ada masalah. AC tidak pernah ada masalah. Kemudian saya tadi, ini kan kilometer 80.000 ya. Ini juga selama ini tidak pernah ada masalah. AC 80.000. Kenapa saya bilang tidak ada masalah? Nah, jadi sembari lihat, saya ada catatan servis. Nah, servis selalu di Proton, servis, buku servis ya. Dan nah, ini dia, sebentar. Terakhir servis 80.000 ya. Nah, ini dia, semuanya serba Proton. Oke, sekarang kita ke belakang. Kita lihat bagaimana di belakang. Oke, saya tutup. Nah, tadi di depan ini adalah posisi saya mengemudi. Saya tingginya 178 cm ya, saya tinggi. Lutut saya panjang, kaki saya panjang, dan ini masih ada ruang loh. Keren. Ini lega loh ini. Tuh. Saya masih bisa nyantai begini. Nah, inilah
penggunaan Proton dengan kaki saya 100 tinggi badan saya 178 cm nih, lega nih, enak. Dan ini ada penyimpanan, jadi buat naro-naro di sini ya. Dan oh iya, tadi saya lupa jelasin nih, ada konsol box juga, lumayan ya. Ini dalam ini buat nyimpen fungsional. Dan di belakang nih juga buat cup holder. Ini juga buat nyimpen. Ini ada buat taruh koin atau HP atau apa, di sini bisa. Ini ada kunci. Ini untuk buka pintu. Ada ini juga handle grip ya. Dan dia ada semua kursi, ada ini ya, jadi ada seat belt 3 titik. Untuk belakang dia ada untuk buat naro-naro ya, jadi kalau bepergian jauh buat naro-naro di sini oke, dan tidak menghalangi kok, bagus. Proton desainnya, jadi walaupun keren tapi tidak menghalangi fungsionalnya. Ada lampu untuk semua di tengah. Kemudian bagaimana untuk bagasinya, kita lihat yuk. Untuk bagasi, kita bukanya harus dari pintu depan ya, seperti ini. Buka ini, tekan ini untuk bensin. Iya, ini dia bagasinya. Bagasinya ini besar ya. Ini satu orang ini muat untuk tidur sini mungkin nih. Ya, jadi muat, bagus. Ini ada ban serep besar, bisa naruh banyak barang. Kalau buat pergian jauh, bagus. Ini bisa dicopot juga ya, dicopot gitu. Seperti ini, copot, tutup lagi. Jadi dia bagasinya unik ya, dia kacanya ikut ngangkat ya. Jadi ini hatchback, tapi sebenarnya hatchbacknya hatchback semi hatchback lah ya, keren. Ya, ini mesinnya 1600 cc ya, Kempro. Jadi mesin ini sebenarnya mesin punya Mitsubishi ya. Jadi Proton ini masih kerjasama dengan Mitsubishi. Dan untuk jadi mesinnya mesin Mitsubishi, jadi ini badak ya. Saya pernah bawa ini ke Malang, ke Jogja, nggak ada masalah. Untuk bensin juga wajar, tidak pernah ada masalah. Radiator tidak pernah ada masalah, AC tidak pernah ada masalah, ban pun juga bagus, tidak pernah ada masalah. Tidak pernah benjol, bannya bocor juga nggak pernah ya. Fine aja pakai mobil ini, enak. Ini cocok banget untuk jarak jauh ya, untuk jarak jauh cocok sekali. Dan untuk sehari-hari pun oke gitu ya. Bahkan untuk modif, ini mobil cocok banget nih. Malah ada klubnya ya, ada klubnya, masih ada di Proton Gincu. Nah, impresi berkendara seperti ini ya. Jadi di kendara enak, lincah juga, dan dia badak ya. Jadi benar-benar reliable lah. Jadi prinsipnya tuh kalau naik Proton ini bayarnya nggak seberapa, tapi manfaat yang diterima banyak, keuntungannya banyak. Seperti itu, enak. Jadi bagi yang berminat boleh bisa kontak ya ke nomor saya. Terima kasih ulasannya. Ada pertanyaan boleh di kolom komen. Salam.